Selamat datang kembali di sesi Selaman Mendalam kita. Nah, kali ini kita punya serangkaian teks renungan singkat nih buat Anda. Ada yang pagi, siang, sama malam. Semuanya itu fokusnya ke satu ayat kunci. 1 Petrus 5 ayat 8. Dan ya sumber-sumber ini kayak ngajak kita melihat hidup ini ada semacam arena pertempuran rohani gitu. Oke, misi kita kali ini apa? Kita mau coba saring ya intisari dari renungan-renungan ini. Terutama soal pentingnya kesadaran sama kewaspadaan gitu ya, dalam menghadapi tantangan spiritual. Sumbernya ini langsung pakai metafora kuat loh. Lawan itu kayak singa yang mengaum-ngaum. Coba kita bongkar ini. Apa yang paling menonjol di awal menurut Anda? Yang langsung kelihatan ya, yang menarik, itu fokus awalnya ternyata bukan soal takut sama singanya, tapi lebih ke kesadaran. Jadi renungan pagi ini bilang, langkah pertama biar nggak goyah, itu ya sadar dulu kalau ada dimensi rohani ini. Gitu. Justru kata sumber ini, bahayanya itu bukan si singa, tapi kalau kita nggak sadar sama sekali, nggak sadar ada arena itu malah bikin kita lengah kan? Oke. Jadi bukan singanya yang utama, tapi kondisi kita yang nggak sadar itu ya. Wah, ini menarik sih. Berarti renungan pagi ini kayak nantang kita ya. Anda sering nggak sih ngelihat masalah itu ya, masalah biasa aja, nggak ada dimensi rohaninya gitu. Padahal ayatnya jelas banget. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Betul-betul. Nah, kesadaran ini terus nyambung ke renungan siang. Di situ fokusnya geser dikit. Jadi nanya, siapa sih yang dicari si singa ini? Kan ayatnya bilang, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sumber ini menafsirkannya itu sebagai si musuh ini nyari celah, titik lemah kita, gitu. Titik lemah? Titik lemah kayak gimana tuh maksudnya? Yang disorot sumber ini. Ada contohnya? Ada. Disebutin spesifik, misalnya pas kita lagi capek banget, atau mungkin ngerasa sendirian, ya kan? Atau lagi nyimpen kepahitan, bahkan sampai ragu sama Tuhan. Jadi ya capek fisik biasa atau stres emosional gitu menurut sumber ini, bisa jadi celah yang diincar. Jadi bukan cuma soal fisik atau mental aja, tapi ada potensi jadi pintu masuk di dimensi rohani. Ini penting banget berarti ya. Teksturnya bilang justru pas lagi rentan, kayak capek atau stres itu, kita mesti lebih waspada. Bukan buat bikin tambah cemas ya, tapi kayak pengingat strategis aja gitu. Jadi pertanyaan buat Anda mungkin, celah mana nih di hidup Anda yang lagi paling kebuka sekarang? Iya bener, dan pemahaman soal kerentanan ini ngebawa kita ke poin ketiga di renungan malam, yaitu berjaga-jaga itu bukan cuma diem aja, tapi tindakan aktif, semacam disiplin rohani gitu. Sumber ini ngelihatnya ya ini konsekuensi logisnya, udah sadar, udah tahu celahnya di mana, ya terus mesti jaga-jaga secara aktif. Ya, disiplin aktif. Saya suka nih bagian renungan malam ngasih contoh praktis, jadi nggak ngawang-ngawang gitu ya. Kayak misalnya, jaga pikiran dari konten negatif pas malam, atau jaga hati dari khawatir berlebihan, terus milih buat tutup hari pakai doa, bukan malah cemas mikirin macam-macam. Ini cara konkret buat, apa istilahnya tadi? Tidak memberi kesempatan pada si jahat gitu ya kata sumbernya. Nah, pertanyaannya buat Anda, rutinitas malam Anda gimana? Udah ada unsur kewaspadaan ini belum? Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya ya, dari ketiga renungan ini, sumber Anda ini kayak bangun alur pemikiran gini. Pertama, yaitu tadi, kembangkan kesadaran dulu. Sadar ada tantangan rohani, itu yang pagi. Kedua, kenali titik rentanan pribadi Anda. Tahu di mana potensi targetnya, itu yang siang. Nah yang ketiga, baru terapkan disiplin kewaspadaan yang aktif. Lewat rutinitas, terutama pas lagi rentan, itu yang malam. Menurut interpretasi sumber ini, ya 3 hal ini kunci biar tetap teguh, ngacu ke 1 Petrus 5:8 tadi. Jadi intinya buat Anda apa nih? Ya 3 langkah kunci itu ya dari sumber ini. Sadari arenanya, kenali celah Anda, terus bangun pertahanan aktif lewat disiplin harian. Simpel tapi dalam ya. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, buat Anda renungkan lagi. Sumber-sumber ini kan fokusnya ke kesadaran sama disiplin pribadi banget ya. Tujuannya biar kita nggak jadi mangsa yang terisolasi. Nah ini bisa jadi mancing pertanyaan lanjutan sih. Kalau waspada sendirian itu penting banget, gimana caranya prinsip yang sama ini diterapin di komunitas? Gimana konsep kewaspadaan komunal? Atau saling menjaga gitu. Bisa nggak dibangun di atas fondasi kesadaran sama disiplin yang sama ini? Nah itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut, ya.